kita semua berdiri. Pertolongan kita dalam ibadah ini adalah dalam nama Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Tuhan kita Yesus Kristus menyertai kita sekalian. Amin. Untuk memulai ibadah kita pada pagi hari ini, mari kita memujikan tak terbatas. Semusim berlalu, namun kau selalu peliharaku. Kasih dan setiamu tak pernah layu di hidupku. Lebih luas dari samudra, kebaikanmu Bapa takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Semusim berlalu, namun kau selalu peliharaku. Kasih dan setiamu tak pernah layu di hidupku. Lebih luas dari samudra, kebaikanmu Bapa takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku berluas dari samudra, kebaikanmu Bapa takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Teman-teman, mari kita berdoa. Selamat pagi Tuhan, terima kasih atas hari baru yang sudah Kau berikan. Terima kasih juga atas segala keperluan yang sudah Kau sediakan di hidup kami. Pagi ini kami akan menyembah dan memuliakan nama-Mu bersama keluarga kami di rumah masing-masing. Hendaknya Tuhan memberkati penyampaian firman-Mu dan berkati juga kami yang akan mendengarkan supaya bisa menjadi teladan di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin. Teman-teman semua dipersilakan bangkit berdiri. Kita akan menyanyikan Bersuka dalam Tuhan sambil bertepuk tangan. Hari ini
bersukacitalah, bersuka dalam Tuhan sekarang, bersukacitalah. Teman-teman, mari kita melanjutkan pujian kita, Allah itu baik. Allah itu baik, sungguh baik bagiku. Ditunjukkannya kasih setianya, Dia menyediakan yang ku perlukan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikannya padaku. Kasih setianya tak pernah berubah, dulu, sekarang, dan selamanya. Ajaiblah kuasa dalam namanya, Yesusku luar biasa. Allah itu baik, sungguh baik bagiku. Ditunjukkannya kasih setianya, Dia menyediakan yang ku perlukan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikannya padaku. Kasih setianya tak pernah berubah, dulu, sekarang, dan selamanya. Ajaiblah kuasa dalam namanya, Yesusku luar biasa. Yesusku luar biasa. Yesusku luar biasa. Teman-teman, dipersilakan duduk kembali. Untuk mempersiapkan firman Tuhan, mari kita menyanyikan Dengan Sayap-Mu. Firman-Mu berkata, Kau besertaku, maka kuat roh dan jiwaku. Tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan, di setiap langkahku percaya. Dengan sayap-Mu ku akan terbang tinggi di tengah badai hidup. Ku tak menyerah, Kau kekuatan dan perlindungan bagiku, pertolonganku di tempat maha tinggi. Ku mengangkat tanganku, aku berserah. Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku.
mataku, maka kuat roh dan jiwaku. Tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan, di setiap langkahku percaya, dengan sayap-Mu ku akan terbang tinggi di tengah badai hidup. Ku tak menyerah, Kau kekuatan dan perlindungan bagiku, pertolonganku di tempat maha tinggi. Ku mengangkat tanganku, aku berserah. Kau yang ku makan, Kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Dengan sayap-Mu ku akan terbang tinggi di tengah badai hidup. Ku tak menyerah, Kau kekuatan dan perlindungan bagiku, pertolongan-Mu di tempat maha tinggi. Ku mengangkat tanganku, aku berserah. Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Sebelum merenungkan kebenaran firman Tuhan, mari kita terlebih dahulu berdoa. Bapa di sorga, pada pagi hari ini kami datang kepadamu. Kami bersyukur untuk segala kemurahan dan juga kebaikan Tuhan sampai dengan hari ini. Terima kasih kalau kami masih diberikan kesempatan untuk beribadah, meski hanya di rumah, tapi kami mensyukuri itu semua. Dan pagi hari ini kami rindu untuk merenungkan kebenaran firman Tuhan. Kiranya Roh Kudus bekerja di dalam setiap hati kami, mengubahkan kami, sehingga kami juga boleh semakin hari semakin serupa dengan Engkau. Tolong setiap kami ya Bapa, buatlah kami mengerti akan kebenaran firman-Mu. Terima kasih ya Bapa, berbicaralah kepada setiap kami karena kami sudah siap untuk mendengar. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Teman-teman, beberapa tahun silam, saya mau bercerita sedikit, tepatnya itu di tahun 2014 terjadi suatu peristiwa pembunuhan tragis yang dilakukan oleh mantan pacar dengan pacar baru. Jadi kejadian ini cukup menghebohkan teman-teman, bahkan sempat viral di zamannya. Korbannya ini bernama Ade Sarah. Jadi dia tewas dibunuh oleh mantan pacarnya. Sebelum dia dibunuh, dia terlebih dahulu disetrum, kemudian dia dipukul menggunakan sepatu, lalu dia dicekik lehernya, kemudian mulutnya itu disumpel dengan kertas. Ketika ditanya teman-teman alasan kedua orang tersebut melakukannya, mantan pacar Ade dan pacar baru dari mantannya ini, mereka mengaku bahwa untuk mantan pacarnya sendiri, dia merasa sakit hati karena ditinggal pergi, karena dia diputusin sama si Ade ini. Kemudian pacar barunya, mantannya si Ade itu ikut membantu. Kenapa? Karena dia takut kalau seandainya Ade nanti balikan dengan pacar dia ini yang adalah mantan pacar Ade, dia takut sekali kalau mereka menjalin relasi kembali. Maka dari itu dia membantu si pacar untuk membunuh si Ade Sarah tadi.
Nah teman-teman, setelah peristiwa tragis yang sudah mereka rencanakan selama 1 minggu, jadi mereka benar-benar merencanakan dengan sangat matang peristiwa itu, mereka kemudian membuang jenazah si Ade Sarah ini ke Tol Jor, itu letaknya ada di Bekasi Barat, kemudian mereka pulang ke rumah mereka masing-masing tanpa ada perasaan bersalah. Teman-teman, keduanya bahkan sempat bersandiwara. Di akun Twitternya mereka bahkan mengungkapkan turut berbelasungkawa atas kepergian Ade Sarah. Bahkan bukan cuman itu aja, tapi mereka juga mengutuki orang yang melakukan kejahatan itu, padahal itu adalah hasil perbuatan tangan mereka berdua. Tapi sepandai-pandainya tupai melompat pasti akan jatuh juga. Sepandai-pandainya mereka berdua bersandiwara di depan banyak orang, mereka tetap ketahuan juga. Gak butuh waktu lama teman-teman buat polisi untuk menemukan keduanya. Mereka akhirnya digelandang masuk ke tempat polisi. Mereka masuk ke kepolisian. Dan ketika ditangkap oleh polisi teman-teman, mereka itu tampak santai sekali, bahkan tidak ada dalam raut wajah mereka tuh perasaan tegang, kemudian ketakutan, itu enggak ada sama sekali dari keduanya teman-teman. Dan melihat hal itu, publik ini mengecam perbuatan keduanya. Ya, jadi orang-orang yang justru memberikan respon terhadap keduanya. Tetapi teman-teman, ibu dari Ade Sarah ini yang bernama Elizabeth, dia justru memilih untuk memaafkan mereka berdua, orang yang sudah menghabisi nyawa dari anaknya. Ketika orang lain mengecam, masyarakat publik mengecam, ibunya Elizabeth justru memaafkan kedua orang ini. Meskipun dia mengakui dia sangat syok sekali karena keduanya itu membunuh anak yang dia cintai, tetapi dia katakan dia memilih memaafkan keduanya meskipun dari lubuk hatinya dia sebetulnya sangat terluka. Tapi dia memilih untuk memaafkan, walau demikian mereka tetap harus menjalankan prosedur dari pihak kepolisian. Teman-teman, saya yakin keputusan yang dibuat oleh Elizabeth selaku ibu dari Ade Sarah itu bukanlah sesuatu keputusan yang mudah untuk dilakukan. Bahkan mungkin ketika kita berada di posisi yang sama seperti dia, belum bisa dipastikan kita akan melakukan hal yang sama, mengampuni orang yang sudah menyakiti. Teman-teman, pagi ini kita akan masuk pada sebuah pembahasan. Ini adalah pembahasan yang kelima mengenai buah roh, yaitu kemurahan. Tapi terlebih dahulu saya mau mengajak kita untuk melandasi perenungan firman Tuhan hari ini dari bagian yang terambil dari Roma pasal yang kedua, ayatnya yang keempat. Roma pasal yang kedua, ayatnya yang keempat. Jikalau teman-teman sudah menemukannya, saya akan membacakan untuk kita semua. Dan teman-teman bisa mengikuti dari dalam hati. Roma pasal 2 ayat yang keempat, demikian firman Tuhan. Maukah engkau menganggap sepi kekayaan kemurahannya, kesabarannya, dan kelapangan hatinya? Tidakkah engkau tahu bahwa maksud kemurahan Allah ialah menuntun engkau kepada pertobatan? Sekali lagi ya. Maukah engkau menganggap sepi kekayaan kemurahannya, kesabarannya, dan kelapangan hatinya? Tidakkah engkau tahu bahwa maksud kemurahan Allah ialah menuntun engkau kepada pertobatan? Demikian jauh teman-teman firman Tuhan yang baru saja kita baca. Teman-teman, bicara tentang kemurahan, sebelum lebih jauh lagi saya pengen kita mengerti terlebih dahulu sebetulnya apa sih meaning dari kemurahan itu sendiri. Nah teman-teman, kata kemurahan yang dipakai pada ayat yang keempat ini berasal dari bahasa asli yaitu Christotes. Yang punya pengertian kebaikan moral, integritas dan juga kebaikan. Nah kata asli yang digunakan pada Roma 2 ayat 4 Christotes tadi ini sama dengan yang dipakai dalam Galatia 5 ayat 23. Itu
bertuliskan tentang buah-buah roh, yaitu ada 9 buah roh. Nah, kata kemurahan yang dipakai di sana sama dengan kata kemurahan yang dipakai dalam Roma 2 ayat keempat ini. Jadi teman-teman, apa sih maksudnya dari kemurahan itu? Kemurahan itu berarti kita bertindak dengan murah hati serta penuh dengan belas kasihan kepada orang lain, sama seperti yang Tuhan sudah lakukan untuk setiap kita. Dan tindakan murah hati ini teman-teman merupakan suatu inisiatif yang kita lakukan dalam menanggapi kebutuhan dari orang lain. Contoh sederhana teman-teman, kita mungkin pernah menemukan suatu situasi, mungkin kalian sedang berjalan kah atau mau masuk ke sebuah toko seperti Indomaret ya teman-teman. Nah, kalian mungkin di sana akan menemukan ada orang yang membutuhkan bantuan. Ketika kalian melihat orang itu, kalian tidak begitu saja meninggalkan dia dan juga berjalan, ataupun juga langsung masuk ke tokonya, tetapi yang kalian lakukan dengan penuh belas kasihan dan juga inisiatif, kalian membeli dagangan orang itu misalnya, atau juga kalian memberikan makanan kepada dia. Nah, hal yang sama teman-teman pernah saya alami. Jadi pada suatu siang teman-teman, tengah bolong sekali pada waktu itu, saya pergi ke memang hanya itu satu-satunya toko Indomaret yang paling dekat dengan rumah saya. Dan hanya beberapa langkah saja jaraknya itu. For your information guys, jadi tempat saya tinggal itu sangat dekat sekali dengan rumah Tuhan yang lain alias masjid. Makanya kalau sore-sore waktu kita lagi zooman, terus kalian bisa dengar dengan sangat jelas ada suara azan. Karena memang rumah saya sangat dekat sekali dengan masjid. Nah teman-teman, di balik dari masjid itu, di sanalah letak dari Indomaret tadi. Tempat yang sering saya datengin karena itu yang paling dekat. Nah, ketika hari itu teman-teman saya datang ke sana, ternyata di depan pintu itu ada seorang bapak-bapak yang sudah sangat tua sekali, lagi berteduh setelah dia berjalan keliling menjual dagangannya. Jadi memang hari itu, saya tadi udah cerita kalau memang hari itu sangat panas sekali karena udah siang bolong. Dan kelihatan sekali kalau si bapak ini sangat kecapean. Nah, waktu saya perhatikan si bapak tua itu, ternyata dia ini jualan donat. Dan dia sudah berkeliling, tetapi sudah setengah hari donat yang dia jual itu masih sangat banyak sekali. Kejadian ini sebelum puasa ya teman-teman. Jadi waktu kita sudah PSBB gitu, donatnya itu banyak sekali. Dan akhirnya teman-teman, setelah saya masuk dari toko itu, saya belanja. Kemudian saya deketi dia, karena saya lihat dia masih ada di sana, saya deketi dia, saya kemudian memutuskan untuk membantu dia, saya membeli dagangannya dia. Teman-teman, seperti itulah kira-kira gambaran dari kemurahan itu. Lalu, sebagai orang percaya teman-teman, kenapa sih kita itu harus menunjukkan kemurahan itu kepada orang-orang yang ada di sekitar kita? Nah, hari ini saya punya 2 alasan kenapa kita itu harus menunjukkan kemurahan kepada orang yang ada di sekitar kita. Yang pertama teman-teman, karena kita itu sudah mengalami kemurahan Tuhan. Teman-teman, dalam Roma 2 ayat yang keempat, saya mau menjelaskan terlebih dahulu kenapa sih kok tiba-tiba Paulus itu ngomongin tentang kemurahan. Dia menyinggung tentang kemurahan. Kalau kalian mau mengerti tentang bagian ini, kalian harus terlebih dahulu baca di bagian sebelumnya, yaitu di pasal yang pertama ayat 18 sampai 32. Kalau kalian baca secara keseluruhan, kalian akan menemukan bahwa ternyata pada waktu itu Paulus itu sedang mengkritik kehabis-habisan mengenai kejahatan mengerikan yang dilakukan oleh bangsa-bangsa lain. Kejahatan apa saja yang mereka lakukan? Dosa-dosa seperti penyembahan berhala, kemudian juga perilaku homoseksualitas yang sudah menjadi gaya hidup mereka pada saat itu.
Jadi teman-teman tidak perlu heran kalau saat ini kok ada orang yang punya kelainan seksual, yang homoseksual, ternyata itu bukanlah sesuatu hal yang baru. Tapi itu sudah ada bahkan sejak zaman dahulu kala. Di zaman Paulus pun sudah ada. Dan itu jadi gaya hidup untuk orang-orang pada waktu itu. Nah teman-teman, rupanya ketika Paulus mengkritik mereka, mengkritik orang-orang yang melakukan penyembahan berhala, mengkritik orang-orang yang menjalankan perilaku hidup homoseksual ini, ada orang-orang tertentu. Secara khusus pada waktu itu adalah orang-orang Yahudi, mereka menghakimi orang-orang yang berbuat dosa itu. Mereka bahkan mengangguk setuju ketika Paulus dalam pasal yang pertama ayat 32 mengatakan kalau orang-orang yang berbuat demikian, yaitu menyembah berhala serta melakukan gaya hidup homoseksualitas, itu patut untuk dihukum mati. Mereka mengangguk setuju, teman-teman. Orang-orang Yahudi yang menghakimi serta mengkritik itu berpikir kalau mereka itu bebas dari kejahatan, sehingga mereka juga dapat secara bebas mengkritik, memberikan penilaian kepada orang lain. Tetapi pada waktu itu Paulus mengatakan kepada orang-orang Yahudi yang merasa diri mereka jauh lebih baik daripada orang lain, kalau ternyata mereka sebetulnya tidak punya hak untuk menghakimi orang lain. Mereka pun sama berdosanya dengan orang-orang tersebut. Mereka tidak bisa berpikir kalau mereka adalah orang Yahudi, mereka punya hubungan perjanjian dengan Allah, maka secara otomatis mereka itu bisa terhindar dari penghakiman. Apalagi mereka itu sering mengalami kebaikan Tuhan. Mereka mengalami kesabaran dari Tuhan. Seolah-olah menandakan jika mereka merupakan orang yang benar di hadapan Allah dan tidak perlu untuk percaya kepada Kristus. Sehingga teman-teman, Paulus melanjutkan kembali pada ayat yang pertama di pasal yang kedua ini, bahwa semua orang itu sudah berbuat dosa tanpa terkecuali. Bahkan keberdosaan mereka itu pun terlihat dari sikap mereka yang menghakimi. Ketika mereka menilai orang lain, mereka mau menunjukkan kalau mereka sebetulnya bertanggung jawab untuk menilai diri mereka sendiri. Dan mereka menganggap bahwa diri mereka itu tidak memiliki apapun untuk dihakimi. Mereka mengutuki dosa-dosa yang dilakukan orang lain, tapi entah bagaimana di saat yang sama mereka mengabaikan dosa-dosa yang ada di dalam diri mereka. Dan sekali lagi teman-teman, sikap menghakimi yang mereka lakukan itu menunjukkan hati mereka yang berdosa dan juga keras. Teman-teman, terkadang kita juga diperhadapkan dalam situasi yang sama seperti Paulus dan juga orang-orang Yahudi tadi. Kita mungkin melihat salah satu dari teman-teman kita berbuat dosa. Kita merasa marah karena dosa yang mereka lakukan. Tetapi seperti yang Paulus katakan, kita itu harus berhati-hati teman-teman. Supaya kita ini tidak jatuh pada penghakiman. Kita perlu bicara secara pribadi kepada orang itu. Kita perlu memberikan teguran kepada mereka. Tetapi dengan catatan, kita harus melakukan itu semua dengan penuh kerendahan hati dan juga penuh kasih. Teman-teman, seperti yang dikatakan oleh Paulus, semua orang itu berdosa tanpa terkecuali. Dan kita tidak bisa menghindari hukuman Allah sebagai konsekuensi dari perbuatan dosa yang kita lakukan. Maka kita tidak diperkenankan untuk menghakimi orang lain. Dan jika kita melakukannya, maka di saat yang sama teman-teman, kita sedang menghina kebaikan, kemurahan, serta kesabaran Allah kepada setiap kita. Tuhan itu sudah menunjukkan kebaikannya kepada setiap kita, yaitu Dia memberikan kehidupan serta kepenuhan untuk kita nikmati. Bahkan Dia tetap bermurah hati, bersabar saat Dia menanggung rasa tidak terima kasih yang kita tunjukkan dan juga dosa yang kita lakukan.
Sekarang mungkin kita bertanya-tanya. Tadi dikatakan bahwa setiap orang yang berbuat dosa pasti akan mendapatkan hukuman sebagai konsekuensinya. Tapi kok sampai hari ini saya melakukan dosa dan saya tetap aman-aman aja tuh, saya belum mendapatkan hukuman dari Tuhan tuh. Mungkin ada pertanyaan itu terbesit di dalam benak kalian. Tapi teman-teman, sekali lagi saya mau katakan itu adalah kemurahan Tuhan di dalam kehidupan kita. Kalau sampai hari ini Tuhan masih menunjukkan kemurahan dan kebaikannya kepada kita, tidak secara langsung memberikan penghukuman kepada kita, itu tandanya Tuhan masih memberikan kesempatan kepada kita untuk bertobat. Sebelum akhirnya dia memberikan hukuman kepada kita. Maka dengan kesempatan yang ada ini, mari kita juga bertobat. Meninggalkan segala kebiasaan-kebiasaan buruk, segala kebiasaan-kebiasaan yang bertentangan dari kebenaran firman Tuhan. Maka teman-teman, apabila Tuhan saja menunjukkan kebaikan serta kemurahannya kepada kita, manusia yang berdosa yang sejujurnya sangat tidak layak untuk menerima itu semua, masakan sekarang kita mau menutup mata kepada orang-orang yang ada di sekitar kita dan tidak bermurah hati kepada mereka? Di masa sulit sekarang ini, saya bersyukur sekali kalau sampai dengan hari ini Tuhan itu pelihara kalian begitu luar biasa. Beberapa hari belakangan ini ada yang share dengan saya, ada yang chat dengan saya. Kalau ada yang chat, ada yang kemudian telepon, dia mengatakan kalau toko papa terpaksa tutup ya karena situasi saat ini. Tapi dia bersyukur, beberapa orang ini bersyukur karena tiap-tiap harinya ada saja berkat Tuhan yang selalu diberikan untuk mencukupi kebutuhan tiap-tiap hari. Betapa luar biasanya Tuhan itu bekerja dalam kehidupan kita. Dia bukan cuma menyatakan kebaikan serta kemurahannya secara rohani, memberikan kita kesempatan buat bertobat, tetapi juga secara jasmani. Dia pelihara kita sampai hari ini. Maka dari itu teman-teman, yuk kita belajar untuk memperhatikan orang-orang yang di sekitar kita. Kita mau menunjukkan kemurahan itu kepada orang-orang yang ada di sekitar kita. Karena sekali lagi Roma 2 ayat 4 mengatakan kita sudah menerima kemurahan dari Tuhan. Alasan yang kedua teman-teman, kenapa kita harus menunjukkan kemurahan itu kepada orang-orang yang ada di sekitar kita. Karena itu merupakan hasil karya dari Roh Kudus dalam kehidupan kita. Itu ada dalam Galatia 5 ayat 23. Galatia 5 itu ayat 23 sampai 24 berisikan mengenai buah-buah roh. Buah roh yang dihasilkan ketika kita hidup dipimpin oleh Roh Kudus. Ketika kita sudah bertobat, kita percaya, kita menerima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat di dalam kehidupan kita, maka kita akan menerima Roh Kudus dan Roh Kudus itu akan diam di dalam setiap hati kita. Firman Tuhan katakan tubuh kita ini adalah bait dari Roh Kudus. Roh Kudus yang diam di dalam setiap kita itu bukan hanya sekedar menolong kita ataupun juga memampukan setiap kita untuk terus-menerus hidup dalam kebenaran, tetapi Roh Kudus itu juga akan berkarya di dalam setiap kita menghasilkan sifat-sifat yang ada dalam pribadi Kristus. Sebagaimana Kristus yang penuh kemurahan, maka Roh Kudus yang berkarya dalam setiap hati kita juga akan menghasilkan kemurahan di dalam diri kita. Kemurahan yang kita tunjukkan itu bukan sesuatu yang dibuat-buat teman-teman, tetapi itu merupakan hasil dari pekerjaan Roh Kudus di dalam kehidupan kita. Buah roh juga bukanlah sesuatu yang dapat dihasilkan seorang diri, tetapi ingat sekali lagi itu pekerjaan dari Roh Kudus. Nah, apabila teman-teman kita merindukan roh itu tumbuh di dalam kehidupan kita, secara khusus kemurahan itu, maka satu-satunya cara yang dapat kita lakukan yaitu hidup melekat hanya kepada Kristus. Firman Tuhan katakan dalam Yohanes 15 ayat 4-5, kita harus tinggal di dalam Kristus dan Kristus juga tinggal di dalam setiap kita.
Hanya dengan demikian teman-teman, hidup kita itu akan menghasilkan buah. Tanpa kita tinggal di dalam Kristus dan Kristus tinggal di dalam setiap kita, kita tidak akan menghasilkan apa-apa. Tapi bagaimana teman-teman dengan orang-orang di luaran sana yang menunjukkan kemurahan padahal mereka itu bukan orang percaya? Kalian pasti akan menemukan, kadangkala kita akan menemukan satu kenyataan yang sebetulnya menyedihkan. Orang-orang di luar Kristus, mereka tidak percaya kepada Kristus, tapi mereka itu jauh lebih baik, mereka itu jauh lebih murah hati dibandingkan dengan orang-orang yang ada di dalam Kristus. Ini satu fakta yang sangat menyedihkan. Lalu bagaimana dengan mereka? Mereka tetap bisa bermurah hati. Teman-teman ingat, ketika kita sudah menerima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam kehidupan kita, maka tanggung jawab setiap kita yaitu menjadikan Dia itu sebagai pusat dalam seluruh kehidupan kita. Jika dulu kita melakukan banyak hal yang kita pikirkan apakah hal ini menguntungkan buat saya, maka sekarang ketika kita menjadikan Kristus itu sebagai pusat dalam kehidupan kita, motivasi dalam melakukan itu bukan lagi untuk diri sendiri tetapi bagi Kristus. Sehingga saya mau katakan teman-teman, kalaupun kita melihat ada banyak orang di luaran sana yang tidak percaya kepada Kristus tetapi mereka berbuat baik, menunjukkan kemurahan kepada orang-orang yang ada di sekitar mereka, itu semua mereka lakukan karena keuntungan pribadi semata. Mereka berpikir bahwa ketika mereka melakukan itu, yang ada dalam pikiran mereka, mereka akan mendapatkan pahala. Kembali lagi pada diri sendiri. Tetapi berbeda teman-teman. Ketika kita sudah percaya kepada Kristus, kita menunjukkan kemurahan kepada orang-orang yang ada di sekitar kita. Karena kita memang sudah terlebih dahulu mendapatkan kemurahan dari Allah. Dan pekerjaan Roh Kudus di dalam hidup kita yang senantiasa mengubahkan kita. Dulu kita mungkin bermurah hati karena motivasi ataupun hanya karena orang-orang tertentu, hanya kepada orang-orang tertentu. Tetapi sekarang setelah kita menerima Kristus di dalam hidup kita diubahkan. Dan sama seperti Kristus yang selalu tergerak oleh belas kasihan, ketika bermurah hati, demikian pula kita murid-muridnya digerakkan oleh belas kasihan untuk bermurah hati kepada orang lain. Jadi ada dua alasan kenapa kita bermurah hati. Kenapa kita menunjukkan kemurahan kepada orang-orang yang ada di sekitar kita. Yang pertama karena kita sudah mengalami kemurahan Tuhan. Dan yang kedua itu merupakan hasil karya Roh Kudus di dalam hidup kita yang mengubahkan setiap kita. Kiranya Tuhan memberkati kita. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, pada pagi hari ini kami datang kepadamu. Terima kasih buat kemurahan Tuhan yang begitu besar kepada setiap kami. Manusia yang berdosa yang sebetulnya tidak layak untuk mendapatkan kemurahan itu. Engkau masih memberikan kesempatan kepada kami untuk bertobat ketika kami berbuat dosa. Bahkan Engkau juga pelihara kami di tiap-tiap harinya. Kiranya dengan mengalami kemurahan Tuhan yang besar ini, kami juga belajar untuk memperhatikan dan menunjukkan kemurahan hati kepada orang lain. Dan terima kasih juga untuk karya Roh Kudus-Mu yang senantiasa mengubahkan setiap kami menjadi pribadi-pribadi yang bermurah hati. Tolong setiap kami Bapa, karena kami menyadari ini bukanlah sesuatu hal yang mudah untuk dilakukan. Tetapi kiranya Roh Kudus itu terus bekerja di dalam hati kami. Engkau sendiri yang menolong dan memampukan setiap kami. Terima kasih Bapa, kami mau serahkan seluruh kehidupan kami ke dalam tangan Tuhan. Dan biarlah hidup kami ini pun boleh menjadi berkat bagi orang lain. Kami dapat menunjukkan kemurahan hati itu kepada orang-orang yang ada di sekitar kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa. Amin. Untuk meresponi firman Tuhan, mari kita menyanyikan lagi dengan sayapmu. Firman-Mu berkata, Kau besertaku,
maka kuat roh dan jiwaku. Tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan. Di setiap langkahku percaya, dengan sayap-Mu ku akan terbang tinggi. Di tengah badai hidup ku tak menyerah. Kau kekuatan dan perlindungan bagiku. Pertolongan-Mu di tempat maha tinggi. Ku mengangkat tanganku, aku berserah. Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Firman-Mu berkata Kau besertaku, maka kuat roh dan jiwaku. Tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan. Di setiap langkahku percaya, dengan sayap-Mu ku akan terbang tinggi. Di tengah badai hidup ku tak menyerah. Kau kekuatan dan perlindungan bagiku. Pertolongan-Mu di tempat maha tinggi. Ku mengangkat tanganku, aku berserah. Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Teman-teman, mari kita berdoa. Bapa di sorga, pada pagi hari ini kami datang kepadamu. Terima kasih buat segala kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kami, secara khusus untuk pertolongan-Mu dalam kami menyelesaikan studi di semester ini. Terima kasih untuk anugerah Tuhan di dalam kehidupan kami. Dan kami juga terus menyerahkan untuk studi kami ke depan, untuk teman-teman kami yang akan melanjutkan ke tahapan yang lebih tinggi. Kiranya Tuhan juga yang akan menolong segala persiapan yang sudah dilakukan. Kiranya mereka juga di tahun ini bisa masuk kepada jenjang yang lebih tinggi lagi dalam studinya. Kami juga berdoa memohonkan anugerah kesehatan daripada Tuhan di tengah-tengah situasi yang saat ini tidak menentu. Kiranya kekuatan dan juga daya tahan tubuh yang baik itu boleh Tuhan anugerahkan kepada setiap kami, sehingga kami juga bisa melakukan berbagai aktivitas untuk kemuliaan nama Tuhan. Kami juga teringat untuk orang tua kami yang sampai dengan hari ini masih harus bekerja. Kami mohon anugerah Tuhan kepada mereka. Tuhan boleh menyertai mereka kemanapun mereka pergi, kiranya ada dalam penyertaan tangan Tuhan. Kami juga bersyukur kalau di minggu ini ada teman kami yang berulang tahun, Jason. Tuhan berkati untuk hidupnya, masa depannya, bahkan secara khusus untuk pertumbuhan imannya. Tuhan tolong supaya dia boleh bertumbuh makin hari makin dewasa di dalam Tuhan. Bapak, kami juga bersyukur kalau pagi hari ini kami diberikan kesempatan untuk memberikan persembahan. Berkati persembahan ini agar dapat dipakai bagi pekerjaan Tuhan di tempat ini dan berkati para majelis yang mengelolanya. Terima kasih Bapak, kami kembalikan segala pujian dan hormat kami hanya kepada Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Doksologi dipersilakan bangkit berdiri. Puji Allah Bapa Putra, puji Allah Roh Kudus, ketika
Teman-teman yang dikasihi oleh Tuhan, pulanglah ke dalam kehidupanmu sehari-hari dengan tetap terus mengingat akan kebenaran firman Tuhan dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, puji, terima kasih. Amin. Selamat hari Minggu, Tuhan memberkati. Silakan bersaat teduh.